Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Maulana dengan NIM 240170147. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep keamanan pada sistem operasi serta bagaimana proses manajemen user, firewall dan update sistem dilakukan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah keamanan sistem komputer. Keamanan sistem operasi adalah hal yang sangat penting karena sistem operasi merupakan inti dari semua kegiatan komputer. Tanpa keamanan yang baik, data bisa dicuri, disalahgunakan, bahkan sistem bisa rusak karena serangan dari luar. Setiap sistem operasi, baik itu Windows, Linux maupun Microsoft, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan pengguna. Tujuan utamanya adalah mencegah adanya akses, modifikasi, atau gangguan dari pihak yang tidak berwenang. Oleh sebab itu, keamanan sistem operasi dibangun berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Prinsip ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak saja yang dapat mengakses data. Misalnya, file pribadi tidak bisa dibuka oleh orang lain tanpa izin. Yang kedua ada integrity, yaitu menjaga agar data tetap asli dan tidak diubah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Misalnya, ketika kita mengirim dokumen melalui jaringan, data tersebut harus sampai dalam keadaan sama seperti saat dikirim. Dan yang ketiga ada availability, yang berarti sistem dan data harus selalu bisa diakses kapanpun oleh pengguna yang berhak. Contohnya, server website atau layanan online yang harus tetap aktif agar pengguna bisa mengaksesnya kapan saja. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu manajemen user. Manajemen user berfungsi untuk mengatur siapa saja yang boleh menggunakan sistem dan hak apa saja yang mereka miliki. Setiap pengguna biasanya memiliki akun atau user account tersendiri. Akun ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok atau grup seperti administrator dan pengguna biasa. Selain itu, sistem operasi juga memiliki pengaturan permission, yaitu izin untuk membaca, menulis, atau menjalankan suatu file. Contohnya, file penting sistem biasanya hanya bisa diakses oleh administrator saja. Dan tak kalah penting, ada kebijakan password policy, yaitu aturan tentang penggunaan kata sandi yang kuat untuk menjaga akun diretas. Dalam penerapannya, setiap sistem operasi memiliki cara yang berbeda. Di Windows, kita mengenal fitur User Account Control atau UAC, yang bertujuan membatasi hak pengguna agar tidak sembarangan mengubah pengaturan penting. Sementara di Linux, pengaturan dilakukan lewat terminal dengan perintah seperti userred untuk menambah pengguna baru, password untuk menetapkan kata sandi, dan chmod atau chhon untuk mengatur hak akses file. Selanjutnya ada firewall. Firewall bisa diibaratkan seperti gerbang penjaga antara komputer dan jaringan luar. Ia bertugas memantau semua lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari sistem dan memblokir hal-hal yang mencurigakan. Fungsi utama dari firewall antara lain melindungi sistem dari akses tidak sah, menyaring lalu lintas berdasarkan alamat IP, port, atau protokol, serta mencegah serangan dari luar seperti malware atau hacker. Firewall terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu software firewall dan hardware firewall. Software firewall biasanya sudah terpasang langsung di sistem operasi, seperti Windows Defender Firewall di Windows atau UFW di Linux. Sedangkan hardware firewall adalah alat fisik khusus yang dipasang di jaringan untuk melindungi beberapa komputer sekaligus. Sebagai contoh, di Linux, kita bisa dapat mengaktifkan firewall menggunakan perintah sudo ufw enable, sudo ufw allow 22 tanda miring tcp, sudo ufw status. Dengan konfigurasi ini, sistem hanya akan menerima koneksi yang aman. Bagian berikutnya adalah update sistem. Banyak orang mengabaikan pembaruan sistem, padahal ini sangat penting untuk menjaga keamanan. Melalui update, pengembang sistem operasi memperbaiki bug, menutup celah keamanan, dan meningkatkan performa.
Ada 3 jenis update utama. Ada security update, iaitu untuk memperbaiki kerentanan keamanan. Yang kedua ada fitur update, iaitu untuk menambah atau memperbarui fitur. Yang ketiga ada patch update, untuk memperbaiki kesalahan kecil tanpa mengubah fitur besar. Sebagai contoh di Windows, sistem akan otomatis memperbarui melalui fitur Windows Update. Sedangkan di Linux, pembaruan bisa dilakukan secara manual dengan perintah sudo apt update dengan tanda n sudo apt upgrade. Dengan rutin melakukan update, sistem kita akan lebih stabil, aman dan terlindungi dari serangan terbaru. Sebagai kesimpulan, keamanan sistem operasi melibatkan 3 hal penting: manajemen user, firewall, dan update sistem. Ketiganya bekerja saling mendukung untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, kita dapat mencegah berbagai ancaman dan menjaga sistem tetap berjalan dengan aman dan efisien. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keamanan sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.